Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman bagian 3, yaitu building trust. Sebagai seorang pemimpin, kita seringkali punya anggota yang lebih senior dari kita. Contohnya Mbak DP aja, di pabrik tukangnya kan tentu lebih senior, kan lebih lama dari sini. Gimana sih caranya untuk membangun kepercayaan mereka kepada Mbak DP? Cara membangun rasa percaya dan respect dari orang-orang di sekeliling kita. Ini ada Law of the Solid Ground, hukum landasan yang mantap, yaitu kepercayaan adalah landasan atau dasar dari kepemimpinan. Yaitu jika kita sebagai pemimpin, landasan dasarnya itu adalah kepercayaan. Jadi kalau kita nggak dipercaya sama orang, kita juga lebih sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Terus kemudian the speed of trust. Ini maksudnya kepercayaan itu mempengaruhi speed kecepatan bisnis. Ini contohnya gini, kalau kepercayaan orang-orang kepada kita itu sedikit, maka speed perusahaan itu juga akan lebih lambat dan biaya atau kos yang dikeluarkan itu akan naik. Contohnya gini, misalnya kita kan sebagai customer service, kan tentu kita punya customer. Misal mau dealing sesuatu gitu, misal mau yang beli kijinan, tapi customernya itu sulit percaya sama kita, tentu kan kecepatan dealnya itu lebih lambat karena nggak langsung percaya sama kita. Jadi kalau tingkat kepercayaannya sedikit, maka kecepatannya juga turun, kosnya akan naik. Kos di sini maksudnya bukan cuma biaya tapi tenaganya. Jadi kalau kecepatannya itu trustnya itu sedikit, kan kecepatannya juga melambat. Maksudnya nanti kita juga punya tenaga, mengeluarkan tenaga lebih untuk hal itu ngedilnya sesuatu gitu loh. Kan butuh tenaga juga, susah percaya. Paham kan? Begitu juga sebaliknya, kalau customer percaya sama kita kan jadi lebih sukses, kita juga enggak perlu yang ngerayu-ngerayu langsung tenaga juga dapat uang ya. Lanjut. Kemudian peta relasi kerja. Siapa aja yang perlu kita bangun trust-nya? Di tempat kerja itu kita juga punya prioritas yang harus dibangun trust-nya. Ini contoh peta relasi kerja dari pembelajaran kemarin. Saya ada contohnya yang saya buat sendiri. Nah, ini saya buat contoh lagi Mbak DP. Aku panutanmu. Mbak DP kan sebagai manajer produksi di pabrik ya. Dia itu di atasan ada pimpinannya Bapak Imam Mahfudin langsung, di bawahnya ada supervisor Mas Sori, di bawahnya lagi ada tukang pabrik. Terus ini di sampingnya ada divisi lain, itu maksudnya ya ada divisi pasang pole seperti Mbak Mei, ada bendahara, nanti ada sekretaris juga, akuntan, masih banyak. Jadi ini contoh sederhananya, Mbak DP juga harus memprioritaskan ini ke customer juga. Ini maksudnya ini aku bisa paham. Terus ini yang saya tuliskan ini harus jadi prioritasnya sebelum orang lain. Maka yang terdekat ini kan ada ke atas, ke samping, ke bawah. Ini harus Mbak DP harus memberi rasa percayanya mereka biar lebih percaya kepada Mbak DP gitu. Paham maksudnya? Paham. Mbak, jadi ini kira-kira pirang dino? Nah, untuk menulis peta relasi kerja ini kita harus menuliskan nama-namanya
biar lebih mudah diingat siapa aja sih yang mau saya bangun kepercayaannya, misal pimpinan siapa, bawahannya siapa, jadi mudah diingat gitu. Iya. Kepercayaannya misalnya ya, misalnya gini deh, Mbak DP, Mbak DP toh, Mbak tingkat Terus kayak pertanyaan ya berarti. Terus ada lagi prinsip psikologi manusia. Terus itu siapa nih? Ketika ingin membangun trust, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Salah satunya yaitu sifat psikologi manusia. Apakah dia orangnya ekstrovert atau introvert? Gitu. Kita harus lihat tipe kepribadiannya. Ini ada 4, yaitu yang bawah itu jenisnya orang-orang introvert, yang atas-atas itu orang ekstrovert. Yang pertama ada orang dominan. Yang tipe dominan ini contohnya, pokoknya saya maunya gini, saya maunya itu tipe dominan. Pokoknya gini. Terus ada tipe influencer. Ini ciri-cirinya dia periang, suka berinteraksi, suka bercerita, tapi dia juga memastikan relasinya bagus dan nyaman. Yang ketiga steadiness. Steadiness ini jenis introvert. Ciri-cirinya ini kalem seperti saya. Atau bisa disebut juru damai. Mereka tidak suka adanya huru-hara seperti saya. Iya. Mas Novan nih loh. Kudune. Terus ada compliance, yaitu introvert yang fokus terhadap dirinya dan memastikan semua hasilnya bagus. Harus. Apa yang aku tolak sama Next. Prinsip penting komunikasi. Untuk memahami tipe kepribadian orang di sekeliling dengan berbagai tipe tadi, bagaimana sih caranya menyesuaikan diri sama 4 orang jenis prinsip orang tadi. 4 orang tadi, kita juga perlu caranya biar bisa menyesuaikan diri. Ini adalah prinsip penting komunikasi. Yang satu itu logic and emotion. Menurut teman-teman ya, biasanya kalian itu lebih ke logika atau emosi? Emosi dulu kadang, logika carry kadang. Maklum. Enggak sih, gini kan ada contohnya ya. Manusia adalah dua-duanya, tapi memang manusia itu lebih cenderung ke emosi. Contohnya aja, yang di pembelajaran kemarin kan tentang merokok. Kan semua orang udah tahu kalau merokok itu nggak sehat. Logikanya merokok itu nggak sehat. Nggak sehat kan merokok? Merokok. Tapi emosinya, kalau orang yang perokok itu emosinya kalau nggak ngerokok kan nggak bisa. Pokoknya saya tahu kalau rokok nggak sehat, tapi kan emosinya yang menang. Tetap aja merokok. Nah gitu. Jadi emosi itu akan mengalahkan logika. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang, pendapat yang logis saja nggak cukup. Jadi kita harus membuat mereka nyaman dan senang berkomunikasi dengan kita agar pendapat kita bisa diterima. Yang kedua, orang pada dasarnya narsis. Maksudnya ini yang nggak selfie gitu ya. Narsis di sini maksudnya bangga dan senang terhadap diri mereka sendiri. Contohnya, orang itu akan senang kalau diajak ngobrol tentang topik-topik yang mereka sukai. Aku suka lihat Gus Idam, contohnya gitu. Ganteng ya, Ci. Iya. Iya, bujune wong. Jadi kita harus cari tahu apa yang mereka sukai, dan jadi enak kita ngobrolnya sama orang-orang itu. Terus contohnya lagi. Iya, terus lanjut. Ketiga, orang melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Kita gini, tentu
semua orang itu punya pendapatnya sendiri-sendiri ya. Misalnya Mbak Mei suka pete loh. Iya. Tak tekoni Mbak, pete nilainya piro? 1 sampai 10. 8. Kan aku nggak suka pete, mungkin pete berapa nilainya 1, 0. Kan dari situ udah dilihat kalau apa yang orang sukai belum tentu kita sukai. Begitu sebaliknya. Jadi kita harus mencoba melihat dari sudut pandang orang tersebut, nggak harus memaksakan kehendak diri sendiri. Jadi kalau berkomunikasi itu bisa di tengah-tengah gitu, ngimbangi. Selanjutnya adalah 5 point of trust atau 5R. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan orang lain? Ini ada 5 poinnya. Yang pertama, result atau hasil. Orang akan lebih mudah percaya sama kita kalau kita sudah menunjukkan hasilnya yang bagus. Contohnya contohnya Mbak Mei lagi, kalau udah dapat penjualan hasilnya bagus, penjualannya baik, mungkin Mbak Mei akan lebih bisa dipercaya. Iya. Customer. Enggak. Orang yang lebih mudah percaya kepada kita kalau hasil kerja kita bagus, pastikan hasil kita bagus. Ketika menjadi seorang customer service juga kita juga harus memberikan hasil yang bagus, contohnya penjualan mencapai target gitu. Terus ada seorang staff yang bisa mengerjakan tugas sesuai KPI, mungkin ide-idenya akan lebih didengar oleh atasan. Yang kedua, relationship atau hubungan. Relationship akan mudah mendapatkan kepercayaan. Misalnya Mbak DP mau carikan guru les buat Aska, ada 3 guru les. Ini semuanya gurunya sama-sama kompeten lah. Tapi ada salah satu guru yang Mbak DP udah kenal baik. Mana yang mau dipilih? Yang dikenal baik. Nah, itu makanya relationship itu sangat berpengaruh Dengan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan kita gitu. Yang ketiga, reputasi. Reputasi ini saya ada contohnya yang sedang berlangsung ya. Dulu itu kita kalau beli air mineral pasti udah langsung mikir saya mau beli apa, pasti Aqua gitu ya. Sedangkan sekarang ini kan lagi ada huru-hara boykot produk Israel. Jadi produk Aqua itu kalau bisa nggak dibeli, jadi kita pindah ke produk lain. Untuk itu, jadi kan reputasinya Aqua saat ini kan sedang menurun. Nah, untuk itu, jadi reputasi itu kan penting untuk kepercayaan. Kalau reputasinya buruk, tentu tingkat kepercayaan kita terhadap produk tersebut menurun. Tentu itu gitu kan? Iya, Mbak. Iya benar sih. Jadi reputasi kita di tempat kerja juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan orang-orang. Kalau kita sering bolos atau gimana, mungkin kita juga sulit dipercaya lagi. Yang keempat yaitu resources atau sumber daya. Ini bisa internal maupun eksternal. Kalau internal ini bisa jadi ide-ide yang kita punya, relasi yang kita punya. Kalau kita punya ide-ide yang bagus atau relasi yang bagus, mungkin kita lebih bisa dipercaya. Misalnya saya punya ide begini, terus idenya berhasil, gitu kan kita jadi lebih bisa dipercaya untuk membuat ide-ide selanjutnya. Ya. Kalau yang eksternal, ini saya ambil contoh dari sini. Misalnya gelar, orang yang mempunyai gelar dan orang yang tidak mempunyai gelar itu pasti sedikit banyak lebih dipercaya orang yang memiliki gelar. Ya, gitu. Betul Pak. Ini contohnya Pak.
Yang kelima, reason. Kita memahami tujuan dari orang yang akan kita pengaruhi. Motivasi yang sama. Misalnya, atasan kita punya tujuan begini. Kita harus memahami tujuan atasan tersebut dan mengikutinya biar kita bisa dipercaya juga. Ini terakhir. Cara membangun trust and respect. Yang pertama, pahami keinginan orang lain. Kita harus sering mengobrol, sering mengamati, sering kerja bareng, sering bertanya. Dengan hal-hal tersebut kita bisa lebih paham keinginan orang lain. Yang kedua, how you look, how you act, what you say, how you say it. Maksudnya how you look, pastikan tampilan kalian rapi, pastikan tampilannya rapi. How you act, bagaimana kita bersikap. Terus what you say, pemilihan katanya, usahakan pakai kata-kata yang baik dan sopan, dan bagaimana kita mengatakannya kepada orang. Yang ketiga, pahami bidang Anda. Sudah teman-teman. Sudah. Iya. Yang ketiga yaitu pahami bidang Anda. Seringkali kita ditempatkan di tempat yang kita sebelumnya tidak tahu sama sekali. Misalnya Mbak Mei yang dulunya pegang pabrik terus jadi pegang lantai, itu kan harus bisa menyesuaikan. Jadi sebulan belum tahu itu nggak apa-apa, tapi kalau setahun belum tahu itu kebangetan. Jadi kita harus belajar menjadi yang terbaik di bidang kita yang baru. Iya. Yang keempat, berikan hasil yang diminta. Ketika kita bisa memberikan hasil terbaik, kita akan dipercaya sebagai pemimpin. Yang kelima, bangun reputasi yang baik. Kita harus menjaga reputasi. Bisa soal kedatangan tepat waktu, soal hasil-hasil kerjanya, dan respon kita terhadap banyak hal. Bangun reputasinya yang baik-baik aja. Yang keenam, Yang keenam, bangun komunikasi. Yang ketujuh, matching, bangun kesamaan. Yang kedelapan, jadi pendengar yang baik. Yang kesembilan, bangun kesamaan. Maksudnya kalau mengobrol itu kita cari kesamaannya, mencoba mencari kesamaan. Contohnya Mbak Mei sering belanja ke Golden. Aku setiap bulan sering lo belanja sayur ke Golden. Terus saya harus menanggapi gini, apa ya yang sama, kira-kira saya sering ngapain ya ke Golden? Oh iya Mbak, saya juga beberapa kali ke Golden nonton film. Tapi kan sama-sama kadang. Ya, 9. Yang ke-8 jadi pendengar yang baik. Ke-9 jadi contoh integritas karakter. Jadi contoh. Yang ke-10 hindari kebiasaan sok, salahi, omeli, kritik. Yang ke-11 berikan penghargaan. Yang ke-12 beri perhatian dan kepedulian. 13 senyum ramah. 14 sebut nama orang dengan baik. 15 minta maaf dan memberi maaf. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, gitu. Silakan sebentar saya tulis ya Mbak Dite. Kita kasih contoh
Apa kasih contoh? Ya, kasih contoh apa yang dimaksud dengan integritas karakter di poin 9. Terus siapa? Contoh kepercayaan seperti apa yang dibangun pada relasi kerja? Ada lagi? Saya Mbak, bagaimana cara membangun kepercayaan yang sudah apa Mbak? Ada sudah percaya di mana ya Mbak? Yang sudah terbangun menjadi tidak Bibi, iya Mbak kata-kata nih. Cara membangun kepercayaan lagi setelah Tidak setelah dia tidak dipercaya. Mana lo Mbak? Iya, kan di CS. ya. Tapi wis ngerti maksudnya pertanyaanmu. Terus aku nyambung pertanyaan ini sama. Nah, Terus bagaimana kita cara mempertahankan reputasi yang baik? Reputasi kepercayaan. Mas Novan. Tentang tipe-tipe kepribadian tadi. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu dapat menyesuaikan karakter dari masing-masing stafnya. Jadi dapat misalkan diberi pemahaman atau tugas itu kan biasanya ada yang karakternya yang pemalu, ada yang gitu kan. ada satu Jadi saja pertanyaan enggak semuanya. Kata-kata ini kan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama, apa kasih contoh yang dimaksud integritas karakter? Dudu ngantuk itu kan mbak ngewangi menjawab Ini jadi contoh ya integritas karakter. Kita harus mencerminkan apa yang kita bicarakan. Misal kita menyuruh anggota kita untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Jangan anggotanya udah, kita sebagai pemimpinnya belum gitu. Terus kita menyuruh anggotanya untuk lebih tertib tapi kita sendiri nggak tertib. Jadi kita harus lebih jadi contoh yang baik. Gitu maksudnya. Yang kedua, contoh kepercayaan yang dibangun pada relasi kerja ya, Mbak? Iya. Yang tadi dua kayaknya. Cara mendapatkan kepercayaan. Itu deh. Satu lagi. Nah, Oh ini. relasi kerja. Contohnya. Nah, kita ke relasi kerja. Iya. Untuk keatasan, contohnya kalau keatasan ya, misal kita dikasih tugas, kita harus menyelesaikan tepat waktu. Kalau dikasih, ya pokoknya dikasih tugas kita harus menyelesaikan tepat waktu. Kalau yang ke customer itu kita juga harus, ya biasalah menjadi customer kita harus tepat menepati apa yang kita bicarakan. Walau kadang sulit. Diusahakan aja. Ya, intinya menepati janji. Sesuai Iya, komitmen dengan apa yang udah kita Janjikan. Nah, Mbak Dede misalnya gajian itu kan telat gitu, kok semayani hari Selasa, ini diusahakan ditepati. Kalau enggak kan mungkin minggu-minggu depannya Pak Tukang kok janjani Selasa bakal nggak percaya, paling molor gitu. Jadi diusahakan menepati. Timang kan harus diutamakan, menurut tahu. Iya. Ini tuh harus yang diutamakan. Jadi kalau
Mbak DP nggak usah mengutamakan apa yang, kalau Mbak Mei kan mungkin di bawahnya ada Pak Sultan, jadi Mbak DP kan nggak ada di sininya, jadi nggak, ya ada tapi nggak jadi prioritas, yang ini diprioritaskan. Diprioritaskan Pak Tukang ya Pak. Lah iya tetap ngaji memang. Oke. Yang ketiga, cara membangun dari Mbak Vina, cara membangun kepercayaan setelah tidak dipercaya ya. Kita juga harus tahu kita itu tidak dipercayanya dalam bidang apa gitu. Misalnya Contohnya kan ada customer yang memesan, pertamanya itu percaya, terus Iya. datangnya itu kok ada Nggak sesuai ekspektasi. nggak sesuai ekspektasinya gitu. Membangun kepercayaan ini kan Lagi. kok kecewa produknya tidak sesuai. produknya nggak Iya, sesuai. Misal ngono contohnya. Contohnya itu Mungkin kalau di hal itu kalau mungkin produknya pecah apa jelek gitu maksudnya. Nggak contohnya sesuai. itu permasalahan saya Masalahnya gimana? yang kemarin customer meja sama makam. Nah, dia kan datang langsung ke sini. Ya Mbak Dewi gimana? Dia mintanya kan ngerti di sini barangnya kan bagus. Iya. Terus juga difotokan, videokan bahannya itu gini-gini ya. Nah, sampai sana kan namanya marmer itu kan ada serat-seratnya ya. Iya. Terus nggak sesuai ekspektasinya. Sudah dibilangkan yang bagus. Agak sulit. Sudah sih. Ya mungkin kalau itu kita mencoba menjelaskan dulu dengan baik ke customer kalau ini memang tentang jenis marmer, jenis-jenisnya. Pertama kita menjelaskan dulu, terus kemudian bisa dikasih solusi. Misal kalau ada nggak terimanya karena ada keropos-keropos atau gembel-gembel dikit, Pak gini ada solusinya, bisa saya kirimkan lem ini, nanti bisa ditambah lagi biar lebih mulus atau gimana. Biasanya kan kalau motif memang kita harus perlu menjelaskan ekstra Iya. kepada customer. Kalau terus kemudian ada pertanyaan dari Mas Risnu, cara mempertahankan reputasi. Ya jangan membangun reputasi yang jelek. Ya kalau udah bagus, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, kalau bisa ditingkatkan lagi. Berarti Jangan membuat konsisten. konsisten, jangan membuat reputasi yang buruk. Terus pertanyaan dari Mas Novan, bagaimana menyesuaikan karakter? Menyesuaikan sih gimana Mas? Itu paling jelas saya. yang karakter. Nah, itu kan ada tipe-tipe kepribadian. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat menyesuaikan tipe kepribadian orang. Oh ya, sebenarnya itu tadi cara mengatasinya di sini Mas. Kita harus memahami 3 prinsip penting komunikasi ini. Jadi kita mencoba berbicara dengan bawahannya apa sih yang disukai, karakternya gimana. Tadi harus merasa kita membuat anggota merasa nyaman ngobrol dengan kita. Sik, Mas. Mana paham mau Terus ini tadi kan ada orang melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Misalnya yang jadi misal kalau disuruh mungkin kalau yang introvert disuruh kayak gini kan kesulitan. Jadi sebagai atasan juga harus menyesuaikan, si anggota juga harus menyesuaikan. Jadi ketemu di tengah gitu loh Mas. harus memahami karakternya Iya. karyawannya. Iya.
ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan lagi? Udah. Udah. Sudah. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.